Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Semangat Pinang, edisi Senin 16 Oktober 2023. Kita memasuki episode ke-48 dari penggalian Injil Matius, dan di episode kali ini saya mengajak kita merenungkan, saudaraku, janganlah kita menyanyiakan undangan Tuhan Yesus untuk berdoa. Di dalam Matius 7 ayat 7 hingga 11 Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti? Atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudara, mari kita berdoa sebentar untuk merenungkan ayat ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah, Bapa yang baik bagi kami. Tetapi kadang-kala kami kesulitan untuk memahami dan untuk percaya kepada kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu, berfirmanlah, kiranya lewat renungan hari ini, iman kami boleh tetap diteguhkan, dan kalau ada yang sedang tawar hati, kami boleh dipulihkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa permohonan ini. Amin. Di dalam ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini pertama-tama janganlah kita artikan bahwa apa saja yang kita minta akan Allah berikan sesuka kehendak kita. Melainkan adalah sebuah undangan untuk kita memiliki relasi yang kekeluargaan dengan Allah, yaitu Allah sebagai Bapa kita. Sebab kalau kita meminta apa saja dan Allah harus menaatinya, itu berarti kita menjadi bosnya Allah. Dan tentu saja Tuhan Yesus tidak bermaksud demikian. Tapi adalah undangan agar kita mendekati Allah seperti seorang anak kepada Bapa yang baik. Yesus mengundang kita untuk berdoa kepada Bapa di surga. Ini adalah sebuah masalah relasi kekeluargaan antara kita sebagai anak dengan Bapa. Bapa kita yang di surga itu adalah Bapa yang mengasihi kita, sehingga Dia selalu hanya ingin memberi yang baik bagi kita. Hanya kadang-kala kita perlu mengevaluasi apakah apa yang kita minta itu selalu adalah yang baik menurut pandangan Allah. Bisa saja kita meminta apa yang kita pandang baik, tetapi Allah memberikan apa yang lebih baik menurut sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga, saudara, Bapa kita adalah Bapa yang bersedia untuk ditemui dalam berbagai situasi. Di sini Tuhan Yesus memakai 3 kata, yaitu mintalah, carilah, dan ketuklah. Kalau kita bertemu dengan ayah kita membutuhkan sesuatu dan ayah kita itu ada bersama dengan kita, maka kita langsung mengutarakan permintaan kita itu. Tetapi bila kita tidak melihat ayah kita di saat kita sedang memerlukan sesuatu, maka apa yang kita lakukan? Kita mencarinya. Dan bila kita sudah berjumpa, maka kita akan mengatakan apa yang kita butuhkan. Apabila ayah kita sedang berada di sebuah ruangan dengan pintu yang tertutup, katakanlah dia sedang berada di kamarnya atau di dalam kantornya, maka kita akan mengetuk pintu itu. Dan Tuhan Yesus berjanji, Bapa kita akan membuka pintu. Dan di saat kita menemuinya, kita bisa meminta apa yang kita butuhkan kepadanya. Kita bisa menyampaikan isi hati kita. Dengan kata lain, Allah kita adalah Bapa yang bersedia untuk ditemui dalam segala situasi. Jadi Tuhan Yesus melalui perkataannya ini ingin memotivasi murid-muridnya untuk mendekat kepada Allah sebagai Bapa. Ada kemungkinan ini dikarenakan bangsa Israel punya kesan bahwa Allah itu Allah yang jauh,
sulit untuk ditemui, terutama mengingat apa yang terjadi kepada bangsa Israel setelah mereka dibuang. Jadi Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang bersedia ditemui di dalam segala situasi. Berikutnya, saudara, Bapa kita di surga adalah Bapa yang lebih baik daripada Bapa kita di dunia. Sebaik apapun ayah kita di dalam dunia ini, Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Jadi maksud Tuhan Yesus, manusia adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi di dalam kasih karunia yang umum, manusia yang baik itu bisa mengerti apa yang baik bagi anak-anaknya. Manusia yang telah jatuh itu bisa tahu memberi pemberian yang baik untuk anak-anaknya. Banyak ayah di dunia ini yang peduli kepada anak-anaknya. Tentu saja kita harus menyadari ada ayah yang tidak peduli, yang tidak menyayangi, yang keras, yang kasar kepada anak-anaknya. Tetapi di antara umat manusia ada ayah-ayah yang baik. Tetapi Yesus ingin mengatakan, sekalipun ayah terbaik di dunia ini, Allah selalu lebih baik. Sebab tidak ada kecacatan dalam diri Allah. Jadi argumentasi Tuhan Yesus untuk mengundang murid-murid berdoa itu adalah argumentasi yang begitu kuat. Bila kamu ayah di dunia ini yang jahat ini, kamu bisa baik kepada anakmu. Lebih lagi, betapa lebih lagi Bapa di surga. Itulah mengapa Yesus mendorong murid-muridnya untuk berdoa kepada Bapa. Jadi saudara, kesimpulannya, orang Kristen yang jarang atau tidak pernah berdoa, itu adalah sebuah keadaan yang cukup menyedihkan, karena dia sedang menyia-nyiakan anugerah yang luar biasa. Baiklah kita dengan penuh keberanian datang kepada Allah, sebab dia adalah Bapa yang baik. Yesus telah membukakan jalan bagi kita, dengan jalan dia menjadi perantara kita. Dia telah mengangkat apa yang menjadi penghalang kita untuk bisa bertemu dengan Allah lewat doa, yaitu dengan kematiannya di kayu salib. Kiranya kita mensyukuri anugerah Tuhan ini, dan baiklah kita suka berdoa kepada Bapa yang baik. Kiranya renungan hari ini pun menjadi berkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.